terkait pemberian ceftriaxone intravena baik secara rapid bolus maupun continuous infusion dan apa penyebab perbedaannya. Sebelum kita membahas tentang pemberian intravena ceftriaxone, kita mereview kembali terkait antibiotik beta-lactam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa antibiotik beta-lactam merupakan salah satu antibiotik yang memiliki struktur cincin beta-lactam pada strukturnya, di mana antibiotik beta-lactam ini terdiri dari 4 golongan besar, yaitu golongan penisilin, monobaktab, karbapenam, dan cefalosporin. Golongan penisilin terdiri dari penisilin P, penisilin G, kemudian pada spektrum yang lebih luas terdiri dari ampicillin, amoxicillin, kemudian pada monobaktam ada antibiotik S6, kemudian pada karbapenam ada meropenem dan imipenem. Lalu selanjutnya pada cefalosporin ada 4 generasi, yaitu generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi keempat. Pada kesempatan kali ini kami fokus untuk membahas generasi ketiga, yaitu ceftriaxone, di mana ceftriaxone adalah antibiotik yang bekerja dengan spektrum yang lebih tinggi untuk mengcover bakteri gram negatif dibandingkan dengan spektrum dengan antibiotik generasi kedua. Ini mohon maaf, slide-nya belum slideshow ya, PPT-nya belum slideshow. Oh, sebentar. Apakah sudah berubah? Baik, apakah sudah berubah? Sudah bergerak berubah di slide ketiga tapi belum slideshow. Oh, Oh, itu ya, apa mungkin ini ya jaringannya. Soalnya di komputer saya sudah slideshow tapi belum berubah. Sebentar, coba saya ulangi lagi. Kita stop saja dulu. Sebentar. Sepertinya masalah jaringan, mungkin lanjut gini saja ya. Jadi enggak di slideshow. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Karena ini jaringannya kurang bagus sepertinya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian terkait mekanisme kerja dari antibiotik golongan beta-lactam, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa antibiotik beta-lactam bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Pada saat terjadinya proses pembentukan dinding sel bakteri, terjadi pembentukan transpeptidase, di mana transpeptidase ini dikatalisis oleh enzim transpeptidase sehingga menyebabkan suatu reaksi silang antara asam amino atau peptida dengan glukan atau gula. Sehingga pada saat kita menghambat pembentukan silang dari transpeptidase ini, maka akan dihambat pembentukan dinding sel. Ya, seperti ini adalah mekanisme kerja dari antibiotik golongan beta-lactam, sehingga dengan mencegah penghambatan pembentukan dari dinding sel, maka antibiotik ini bekerja untuk mencegah pertumbuhan dari dinding sel bakteri tersebut. Next. Berhubungan dengan profil farmakokinetik farmakodinamik, efektivitas dari antibiotik golongan beta-lactam ini masuk ke time dependent atau antibiotik yang bekerja berdasarkan konsentrasi. Pada antibiotik yang bekerja bergantung terhadap waktu atau time dependent. Di sini kemampuan membunuh antibiotik pada kelompok ini ditentukan oleh waktu obat berada di tempat terikatnya, dan optimal jika kadar obat itu berada di atas MIC atau minimum inhibitory concentration. Jadi pada antibiotik golongan beta-lactam, kita khususkan pada ceftriaxone, jika kadar obat berada di atas MIC, maka obat tersebut dapat berefek. Namun sebaliknya, pada obat-obatan yang bekerja dengan cara
time dependent, maka biasanya tidak memiliki efek PAE atau post antibiotic effect. Post antibiotic effect itu adalah suatu efek antibiotik yang muncul apabila antibiotik tersebut sudah berada di bawah MIC atau minimum inhibitory concentration. Pada obat-obatan tertentu yang bekerja berdasarkan dose dependent atau berdasarkan kadar, contohnya antibiotik golongan aminoglycoside, pada saat suatu obat berada di bawah, pada saat kadar obat berada di bawah MIC, maka antibiotik tersebut masih bisa menyebabkan eradikasi dari bakteri atau menghambat pertumbuhan dari bakteri. Sedangkan untuk golongan ceftriaxone, golongan beta-lactam, khususnya ceftriaxone, maka sangat bergantung terhadap waktu pemberian. Kemudian untuk melihat efektivitas dari antibiotik, kita bisa melihat dari 3 parameter. Yang pertama adalah kadar maksimum, rasio kadar maksimum berbanding dengan MIC, yang kedua rasio AUC selama 24 jam berbanding dengan MIC, dan yang ketiga adalah waktu di mana obat tersebut berada di atas minimum inhibitory concentration. Pada parameter pertama, di mana kadar maksimum, rasio kadar maksimum berbanding dengan kadar hambat minimum, maka rasio yang tepat dan berefek sebagai yang berefek untuk menghambat dan membunuh bakteri adalah sekitar 25 sampai 30 kali. Sekitar 5 sampai 10 kali. Apabila berada di bawah 5 kali, berarti bakteri tersebut telah mengalami resistensi. Namun, jika rasio dari Cmax dengan MIC itu lebih dari 10 kali, maka pasien akan mengalami toksisitas. Kemudian yang kedua adalah rasio antara AUC selama 24 jam berbanding dengan MIC. Pada saat untuk menghambat bakteri gram positif, maka dibutuhkan rasio sekitar 25 sampai 30. Sedangkan untuk bakteri gram negatif dibutuhkan rasio AUC dengan MIC sebesar 100 sampai 125 kali, bahkan sampai 250 kali. Parameter yang ketiga itu adalah waktu. Waktu dihubungkan dengan MIC. Pada obat-obat yang berdasarkan dengan waktu atau time dependent, maka interval adalah sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya, dari tabel berikut, kita bisa melihat ada 3 klasifikasi dari antibiotik. Yang pertama, time dependent, yang kedua, concentration dependent, dan yang ketiga, concentration dependent with time dependent. Pada time dependent, obat-obatan ini merupakan obat-obatan yang pemberiannya berdasarkan dari interval waktu, di mana obat-obatan ini akan berefek jika kadarnya berada di atas MIC. Sehingga cara untuk membuat obat-obatan ini optimal adalah dengan mempersingkat interval pemberiannya. Sedangkan pada concentration dependent ini, obat-obat ini akan optimal efeknya apabila dosis diberikan dalam jumlah yang optimal. Seringnya pada concentration dependent, intervalnya dibuat dalam jangka waktu yang panjang, contohnya pemberian selama 1 kali sehari. Sedangkan yang ketiga adalah concentration dependent with time dependent. Pada concentration dependent with time dependent, di sini pemberian antibiotik berdasarkan waktu atau interval. Namun, tetap melihat adanya efek PAE atau post antibiotic effect. Pada klasifikasi antibiotik yang ketiga, ada obat-obat tertentu yang memiliki PAE yang minimal dan ada yang memiliki PAE yang moderat sampai maksimal, sehingga obat-obatan tersebut pada saat sudah berada di bawah kurva, pada saat berada di bawah MIC, ada yang masih dapat berefek, namun ada juga yang sudah tidak dapat berefek untuk membunuh bakteri. Contoh antibiotik berdasarkan klasifikasinya tersebut ada di sebelah kanan. Yang berdasarkan time dependent ada beta-lactam, carbapenem, lincosamid, kemudian yang berdasarkan concentration dependent ada aminoglycoside, kemudian yang berdasarkan concentration dependent with time dependent ada golongan chloroquinolone, glycopeptides, dan 3-siklim. Lalu bagaimana cara mengoptimalisasi terapi dengan menggunakan obat golongan beta-lactam ini? Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalisasi dari terapi. Yang pertama, dengan melakukan manipulasi dari interval dosis. Manipulasi dari interval dosis ini adalah dengan memperpendek interval pemberian dari satu pemberian ke waktu pemberian yang lainnya dibuat menjadi lebih pendek. Misalnya yang seharusnya 12 jam
per 12 jam, maka bisa dibuat menjadi per 8 jam. Hal ini akan menyebabkan obat tersebut akan berada di titik yang selalu berada di atas MIC, sehingga nanti dihasilkan sehingga dihasilkan kadar atau kurva yang steady state, tidak akan sampai turun atau jatuh ke bawah kurva MIC. Kemudian yang kedua, dengan cara memanipulasi infusion time atau laju kecepatan infus. Pada laju kecepatan infus, untuk mendapatkan kadar yang tetap berada di atas MIC atau kadar optimal untuk obat golongan beta-laktam ini adalah dengan cara memperlambat laju infus. Jadi semakin lambat laju infus, maka obat-obat tersebut akan konstan berada di atas MIC, sehingga tidak cepat turun kadarnya di bawah kadar hambat minimum. Berikut merupakan beberapa agen cefalosporin. Dari generasi 1 ada cefadroxil, cefazolin, kemudian cefalexin, cefalotin, kemudian dari generasi 2 ada cefuroxim, cefotetan, kemudian generasi 3 ada ceftriaxone yang akan kita bahas, selanjutnya generasi 4 ada cefepime. Ini merupakan profil atau karakteristik farmakokinetik dari ceftriaxone. Khusus ceftriaxone, obat ini memiliki T setengah atau waktu paru 5-9 jam, namun untuk pasien dengan end-stage renal disease bisa sampai 16 jam, kemudian ekskresi di urin sekitar 33-67%. Dari keempat golongan cefalosporin berikut, semakin tinggi ekskresi di urin, maka perlu adanya penyesuaian dosis. Ini adalah sifat khas dari ceftriaxone. Yang pertama, memiliki waktu paru yang lebih panjang, yaitu 5-8 jam, kemudian memiliki penetrasi yang sangat bagus untuk masuk ke dalam jaringan, kemudian juga dia memiliki ikatan yang kuat dengan protein, sehingga pada saat berikatan kuat dengan protein akan mengakibatkan laju ekspresi menjadi lebih lambat. Kemudian ceftriaxone ini merupakan antibiotik berdasarkan time dependent, kemudian maksimum efikasinya setelah 2-4 kali pemberian, kemudian profilnya 80-100% di atas dari MIC. Kemudian obat ini juga memiliki rasio AUC selama 24 jam dibandingkan dengan MIC sekitar 125. Pemberian ceftriaxone dengan rasio yang lebih tinggi dari 125 tidak akan membunuh bakteri dengan lebih cepat. Nah, ini adalah dosis yang biasa digunakan pada ceftriaxone, yaitu 1-2 gram setiap 12-24 jam, tergantung dari jenis infeksi dan tipe infeksi. Tidak diperlukan adjustment dose, kecuali pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hati, maka pemberian ceftriaxone tidak boleh melebihi 2 gram per hari. Berikut merupakan dosis regimen dari ceftriaxone. Pasien dengan clearance kreatinin bahkan kurang dari 10 ml per menit pada ceftriaxone tidak membutuhkan adjustment dose. Kemudian pasien post-HD dose, post-HFHD dose, post-PD dose, CVVH dose juga tidak membutuhkan adjustment dose. Lalu pada pasien yang mengalami gangguan hepar yang parah, maksimal diberikan 2 gram per hari. Kemudian, apa yang menjadi perhatian pada pemberian ceftriaxone secara bolus maupun infus akan disampaikan oleh Saudara Erik. Silakan untuk Saudara Erik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Feni. Mungkin saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Jadi seperti judul yang sudah kita cantumkan di depan, bahwa apa yang menjadi perbedaan antara pemberian ceftriaxone yang diberikan secara rapid bolus injection dengan continuous infusion. Jadi kalau di ruangan dalam praktek klinik sehari-hari, sering kita menjumpai ya, ada beberapa dokter yang memberikan ceftriaxone dengan regimen 2 kali 1 gram intravena bolus, IV kan begitu. Ada juga beberapa dokter yang memberikan ceftriaxone dengan rute intravena drip kan begitu ya, di drip selama 24 jam. Nah, secara farmakokinetika bagaimana perbedaannya? Jadi kenapa ceftriaxone ini mulai ramai begitu ya? Kenapa kok bisa ramai? Salah satu penyebabnya dari jurnal ini mungkin ya, di tahun 2006, kisarannya 2006 dan 2007 muncul jurnal pilot study tentang yang membandingkan antara ceftriaxone yang diberikan secara 1 kali dosis secara intravena drip dan dibandingkan dengan intravena bolus, mana yang lebih bagus. Dari hasil
penelitian yang dilakukan di jurnal ini ternyata ditemukan bahwa intravena infusion, continuous infusion itu lebih superior dibandingkan dengan intravena bolus. Namun dalam kesimpulan dari penelitian ini tetap masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar atau menggunakan metode RCT yang juga lebih kompleks terkait dengan pemilihan pasiennya. Oleh sebab itu kita mencoba mengangkat membandingkan antara intravena bolus dengan intravena drip apabila kita tinjau dari aspek farmakokinetika secara kuantitatif begitu. Nah, berdasarkan profil grafik obat di dalam darah ketika kita memberikan obat secara intravena bolus, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini mungkin kita sudah pernah mendapatkan materi ya tentang farmakokinetika, bagaimana perubahan kadar obat di dalam tubuh ketika obat itu diberikan secara intravena bolus. Kurang lebih grafiknya seperti ini. Jadi dari dosis pertama akan turun sesuai dengan waktu paruhnya dan clearance ginjalnya. Kemudian akan diberikan dosis kedua, kadarnya akan naik, kemudian turun lagi, naik lagi dengan dosis ketiga, turun lagi, kemudian naik lagi pada dosis keempat, sampai dia mencapai suatu kondisi steady state, kan begitu ya, kondisi steady state yang kadarnya akan stabil. Nah, pada pemberian rapid bolus injection yang harus kita perhatikan di sini adalah adanya puncak dan lembah, kan begitu ya. Artinya ada fluktuasi dari kadar obat di dalam darah. Obat itu akan naik, tapi dia akan berangsur-angsur turun sesuai dengan clearance-nya. Berbeda dengan pemberian continuous infusion. Ketika obat diberikan secara continuous infusion, maka kadar yang ada di dalam darah, kadar obat yang ada di dalam darah, dia cenderung untuk stabil, menyesuaikan dengan laju infus yang diberikan. Jadi berapa laju infusnya, maka kadar obat akan berada pada kadar steady state yang ada di sana, seperti itu. Dan dia akan stabil sepanjang hari. Mungkin itu perbedaannya. Sehingga kalau misalnya kita bandingkan antara rapid bolus injection dengan continuous infusion, kurang lebih nanti ketika obat itu diberikan secara rapid bolus injection, maka akan ada fluktuasi. Ketika obat ini berada di lembahnya, di titik lembahnya atau di titik paling bawahnya sebelum pemberian dosis berikutnya, ini yang menjadi kekhawatiran, kan begitu ya. Menjadi kekhawatiran bahwa kadar obat tersebut akan berada di bawah MIC-nya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Feni bahwa ceftriaxone ini merupakan antibiotik time dependent, di mana time dependent ini yang lebih diutamakan adalah lama paparan obat terhadap bakteri untuk mengoptimalkan terapinya dibandingkan dengan dosis. Artinya harapannya obat ini sebisa mungkin berada di atas MIC sepanjang hari. Ini yang diharapkan dari pemberian obat-obat golongan time dependent. Nah, namun kalau dia diberikan secara rapid bolus injection, maka nanti akan ada momen di mana kadar obat itu akan turun pada titik lembahnya, pada titik terendahnya, seperti itu, sebelum obat itu diberikan diinjeksikan dosis yang selanjutnya. Nah, bagaimana dengan perhitungannya menggunakan farmakokinetika model? Untuk IV bolus, kami menggunakan dua rumus ya untuk mengetahui kadar obat setelah 24 jam diberikan dan berapa C average yang dicapai dengan pemberian ceftriaxone sesuai dosis yang direkomendasikan. Sedangkan intravena drip kita juga menghitung berapa C steady state yang akan tercapai dengan laju infus tertentu, kemudian berapa kadar obat setelah dia diberikan secara intravena drip begitu, IV drip pada waktu tertentu dan berapa loading dose yang diperlukan untuk mencapai kadar C steady state yang diperlukan. Nah, kalau misalnya kita membuat simulasi begitu ya, tentunya yang data yang kami ambil adalah data berdasarkan literatur begitu. Dari literatur yang kami dapatkan di Drug Information Handbook begitu yang kami gunakan, di sini kami peroleh data dosis rekomendasi dari ceftriaxone adalah sebesar 1 sampai 2 gram. Kemudian volume distribusi dari ceftriaxone itu berkisar antara 6 sampai 14 liter. Kami menggunakan nilai yang fix, yang pasti ya. Sebenarnya kalau kita melihat volume distribusi ini ada pengaruh berat badan dari pasien. Antara pasien dengan berat badan yang berbeda, pasien satu dengan pasien yang lainnya berat badannya tidak sama, volume distribusinya harusnya juga tidak sama. Tapi untuk simulasi perhitungan ini kami menggunakan volume distribusi yang sudah tercantum dalam Drug Information Handbook. Kalau misalnya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian ingin mencoba menghitung sesuai dengan berat badan pasien, silakan. Di slide sebelumnya tadi ada besar
volume distribusi per kilogram berat badan yang bisa digunakan sebagai parameter untuk menghitung VD-nya berapa. Kemudian waktu paruh di pustaka juga tercantum 5-9 jam. Ini bisa kita menghitung nilai K, kan begitu ya. Jadi nilai K dengan satuan jam diperoleh 0,693 dibagi 9 jam, nilainya adalah 0,077. Sehingga dengan dosis rekomendasi 1-2 gram, maka nanti kadar obat untuk dosis awal yang akan dicapai di dalam tubuh yaitu adalah 71-143 mg per liter. Ini untuk dosis awalan, kan begitu ya. Nah, bagaimana dengan pemberian rapid bolus injection? Untuk rapid bolus injection, yang kita amati adalah C average-nya, kan begitu ya. Karena C average itu yang menunjukkan obat itu akan berada di kadar rata-ratanya, kan begitu ya, C average. Nah, rumus yang kita gunakan untuk melihat C average yaitu adalah dosis dibagi VD dikalikan K dikalikan tau, kan begitu. Sehingga diperoleh nilai 1 gram dibagi 14 dikali 0,077 dikali 12 jam. Karena taunya di sini kan kita gunakan 12 jam. Tadi waktu paruhnya kita gunakan satuan jam, 9 jam. Maka T setengahnya kita menggunakan satuan jam, maka taunya di sini kita menggunakan satuan jam. Nah, sehingga diperoleh nilai untuk C average pada pemberian rapid bolus injection yaitu sebesar 77,30 mg per liter. Nah, estimasi konsentrasi obat setelah 24 jam pemberian. Kalau misalnya kita memberikan obat secara rapid bolus injection, maka nanti akan ada 2 kali dosis yang diberikan dalam jangka waktu 24 jam. Oleh sebab itu kita menghitung menggunakan rumus seperti ini ya. Ini mungkin juga sudah familiar ya, kita pelajari dulu waktu kuliah. Ketika kita ingin mencari berapa sih kadar obat setelah 12 jam obat itu disuntikkan, kita bisa menggunakan rumus CP1 sama dengan CP0 dikali E pangkat min K kali T, kan begitu ya. Nah, dengan CP0-nya tadi adalah CP awal, yaitu 71,4. Ini kita kalikan E min K, K-nya tadi sudah kita temukan, taunya ini adalah 12 jam. Sehingga diperoleh kadar setelah 12 jam disuntikan dosis pertama, kadarnya akan turun menjadi 28,34 mg. Ini saya kasih warna merah dulu ya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian setelah 12 jam tentunya obat ini akan disuntikan kembali oleh perawat, kan begitu ya, dosis yang kedua. Nah, untuk menghitung dosis yang kedua, kita juga menghitung berapa? 12 jam after second injection. Jadi 12 jam setelah obat itu disuntikan dosis yang kedua. CP-nya untuk menghitung CP0 dari dosis kedua adalah akumulasi dari CP0 yang sebelumnya, perhitungan dosis 1 gram awal, ditambah dengan sisa kadar obat yang masih ada di dalam tubuh pasien tersebut, yaitu 28,34. Jadi 71,4 kita tambahkan 28,34, hasilnya untuk CP0 pada dosis yang kedua yaitu adalah 99,74. Seperti itu ya. Nah, baru kita menghitung berapa sih 12 jam setelah diinjeksi dosis kedua, maka diperoleh nilai kadar safety reaction setelah dosis kedua, 12 jam setelah dosis kedua, yaitu adalah 39,60 mg per liter. Ini saya beri warna merah juga. Kenapa warna merah? Karena ini berpotensi berada di bawah MIC, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat, tadi kan average, kan begitu ya. Average itu kan artinya ada puncak, ada lembah. Dan yang digunakan adalah kadar rata-rata, C average, kan begitu. Jika kita ingin mengetahui, kalau misalnya average itu kan kita tidak tahu ya, karena itu kan lembahnya kan ada yang turun, kemudian ada naik lagi. Kira-kira akumulasi paparan dosis terhadap bakteri dari total dosis yang diberikan dalam 1 kali dosis itu berapa persen, kan begitu. Maka kita menghitung menggunakan rumus ini, seperti itu. Nah, setelah kita coba menghitung, diperoleh hasil ternyata dari total dosis yang diberikan pada 1 kali pemberian rapid bolus injection itu hanya 11% yang memapar atau ya memapar bakteri seperti itu ya selama 12 jam. Artinya sisanya dia tidak memapar, kan begitu. Nah, kenapa kok kecil sekali, kan begitu? Karena yang saya gunakan nilai MIC-nya di sini adalah 64. 64 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari jenis bakteri yang kita teliti, kan begitu. Karena
MIC antibiotik itu juga dipengaruhi oleh jenis bakterinya. Bakteri ESBL dengan bakteri Klebsiella pneumonia, dia memiliki MIC yang berbeda untuk satu antibiotik. Nah, ini saya gunakan contoh yang saya pakai adalah MIC pada bakteri dengan ESBL. Mungkin jarang sekali ya kita menemukan kasus ESBL di rumah sakit diterapi dengan ceftriaxone. Kayaknya itu so impossible gitu ya. Mungkin yang paling sudah langsung ditembak oleh dokternya menggunakan meropenem kalau dia sudah ESBL. Mungkin ada yang dikombinasi dengan amikasin dan sebagainya. Nah, ini karena MIC-nya sangat tinggi, maka di sini diperoleh persentase pemaparan obat ceftriaxone terhadap bakteri hanya 11%. Karena itu kalau misalnya saya ditanya apakah ceftriaxone efektif terhadap bakteri SBL, saya jawab tidak, karena hanya 11% yang dia akan memapar bakterinya. Dan ini sangat kecil persentasenya untuk digunakan sebagai terapi. Nah, sekarang bagaimana dengan continuous infusion? Continuous infusion di sini yang kami definisikan adalah pemberian ceftriaxone selama 24 jam dengan total dosis yaitu adalah 2 gram. Jadi 2 gram ceftriaxone ini kita larutkan ke dalam 500 cc NS, normal salin begitu ya, dan diberikan dengan laju infus 7 TPM. Kalau misalnya dia menggunakan infus pump. Kalau menggunakan siring pump mungkin bisa lebih akurat ya. 7 TPM ini akan setara dengan 1,4 mg per menit atau 84 mg per jam untuk laju infusnya. Sehingga kita hitung berapa C steady state pada laju infus tersebut, maka diperoleh nilai yaitu 77,92 mg per liter. Ini kita kasih warna hijau, karena dia masih di atas MIC, kan begitu. Nah, kemudian setelah 24 jam, perhitungan dosis ceftriaxone setelah dia diberikan melalui continuous infusion, ternyata nilainya juga jauh berbeda. Karena memang pemberian secara intravena infus ini atau drip ini kan kadarnya selalu stabil, konstan begitu ya, sehingga dia tidak menyebabkan terjadinya penurunan konsentrasi obat secara bermakna. Berapa loading dose yang dibutuhkan untuk mencapai kadar C steady state kurang lebih yaitu sebanyak 1 gram. Jadi ketika kita akan memberikan obat ceftriaxone secara intravena drip continuous infusion begitu ya, maka sebaiknya juga diberikan loading dose-nya dulu untuk mencapai kadar C steady state-nya secara cepat. Nah, ini adalah jurnal yang tadi saya gunakan untuk menentukan berapa MIC dari penggunaan ceftriaxone. Dari jurnal ini disebutkan ada beberapa perbedaan. Jadi, bakteri tertentu dengan bakteri yang lain, dia memiliki MIC terhadap ceftriaxone yang berbeda-beda. Yang saya gunakan sebagai contoh untuk perhitungan pada siang hari ini, yaitu MIC pada ESBL, begitu. Dengan nilainya yaitu 64 mikrogram per mili, dan ini sangat tinggi ya, karena tadi rata-rata T steady state dari ceftriaxone dengan intravena bolus ataupun intravena drip continuous itu hanya berkisar di angka 70-an, seperti itu. Sehingga conclusion-nya, kesimpulannya, terkait dengan bolus injection, yang pertama terjadi fluktuasi obat, ini yang akan berpotensi untuk antibiotik tidak memapar bakteri dalam waktu yang cukup karena adanya penurunan kadar ketika dia berada di titik terendahnya. Kemudian yang kedua, efek obat juga akan lebih lama hilang, sehingga ketika ada pasien yang mengalami efek samping berat ataupun mengalami reaksi alergi dari penggunaan ceftriaxone, maka efek obat dari pemberian rute intravena bolus ini akan lebih lama efeknya berada di dalam tubuh dibandingkan dengan continuous infusion. Kalau continuous infusion, kita bisa langsung menghentikan laju obatnya sehingga harapannya efek dari obatnya akan segera menghilang. Kemudian terkait dengan continuous infusion, kadar obat akurat dan konsisten, tidak terjadi fluktuasi kadar obat. Kemudian paparan obat terhadap bakteri akan lebih lama, peningkatan klinis dan penyembuhan infeksi juga akan berlangsung lebih baik, dan efek obat juga akan lebih cepat bisa dihilangkan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari pemberian ceftriaxone ini. Ini referensi yang kami gunakan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Evi, Bu Yesi, sepertinya masih di mute ini ya, belum ada suaranya. Ya, terima kasih atas paparan materinya, Bapak Erik dan Ibu Feni. Kita langsung lanjut saja nggih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk ke pertanyaan, yang pertama ini silahkan untuk Bapak Apoteker Dr. Andes Budi Raharjo. Nggih, monggo Bapak, silahkan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Budi. Selamat siang, Mas Erik. Selamat siang, Pak. Nanti kita ketemu di Manado ya. Siap, insya Allah, Pak Budi. Yang ingin saya tanyakan ini kepada Apoteker Feni tadi menjelaskan bahwa untuk meningkatkan yang cara meningkatkan di atas MIC-nya, menambah peningkatan kadar biar di atas MIC dengan cara memelankan kecepatan dripnya atau apa ya, atau salah dengar tadi ya waktu Apoteker menurunkan laju infus. Laju infus ya. Padahal sepemahaman saya ketika belajar farmakokinetik itu kalau mau meningkatkan kadar obatnya dengan IP infusion continuous itu dengan menambah kecepatan infus. Mohon penjelasannya itu. Terima kasih. Maksudnya logikanya bagaimana kalau diturunkan dripnya, kecepatan dripnya kan berarti justru kadarnya menurun, bukan justru meningkat. Oke, mohon izin Pak Budi, saya menjawab pertanyaan. Memang kalau pada pemberian infus, laju infus ketika dipercepat, kadar obatnya akan semakin bertambah begitu Pak. Namun yang diutamakan pada pemberian obat yang bersifat time dependent, ini yang diutamakan adalah lama paparan begitu Pak Budi. Jadi bukan mengharapkan konsentrasi obat yang semakin bertambah banyak, karena tidak akan meningkatkan efektivitas dari antibiotik golongan time dependent. Tapi yang diharapkan adalah lama paparannya. Nah, ketika kita menurunkan laju infus pada rate tertentu yang awalnya laju infusnya tinggi, itu kan artinya durasi pemberian obatnya lebih panjang begitu Pak Budi. Misalnya lebih pendek. Misalnya hanya 20 TPM misalnya Pak. Gambarannya begini, 20 TPM berarti dia akan habis dalam waktu 8 jam. Nanti kita akan masuk lagi dosis yang kedua. Nah, kalau misalnya kita perpanjang dengan laju infus kita kurangi menjadi 7 TPM misalnya, itu nanti kadar obatnya memang akan menurun di dalam plasma. Namun secara ketersediaan obat di dalam darah itu akan bertahan lebih lama, begitu Pak Budi gambarannya. Jadi ketika kadar obat ini berada dalam waktu yang lebih lama, harapannya untuk obat-obatan yang sifatnya time dependent itu akan lebih bagus efektivitasnya dibandingkan dengan yang concentration. Nah, berbeda nanti ketika concentration malah sebaiknya tidak diinfus, langsung dibolus, karena memang harapannya kadar obat langsung tinggi berada di dalam darah. Harapannya konsentrasinya langsung naik begitu, Pak. Mungkin gambarannya begitu. Mungkin dari Bu Feni. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Erik tadi ya, seperti itu. Jadi pada obat-obatan yang mengikuti time dependent, maka secara umum lebih bagus digunakan secara infus intravena, karena memang infus yang semakin lambat tetesan infusnya, maka akan semakin tinggi paparannya. Jadi pada time dependent itu kan yang dilihat adalah berapa lama waktu terpaparnya itu pada MIC dan berapa tinggi kadar obat. Jadi tidak hanya melihat jumlah kadar obat, tetapi tetap memperhatikan agar obat-obatan tersebut tetap berada di atas minimum inhibitory concentration seperti itu. Sedangkan kalau untuk pada yang dose dependent, maka lebih diutamakan yang memiliki tetesan infus yang lebih cepat, bahkan cenderung ke arah bolus, sehingga nanti konsentrasinya akan cepat tinggi. Tapi kalau misalnya pada time dependent dengan konsentrasi yang
cepat tinggi itu harus tetap memperhatikan juga intervalnya. Jadi seperti itu. Jangan sampai nanti konsentrasinya cepat tinggi, tapi kemudian cepat mengalami ekskresi atau eliminasi, sehingga hasil dari eliminasi tersebut nanti kan akan berada di bawah kurva MIC, sehingga pada saat di bawah kurva MIC, sebelum menuju ke interval selanjutnya, maka antibiotik tersebut tidak berefek seperti yang diinginkan. Seperti itu tambahan dari saya, Pak. Bagaimana Bapak Budi? Paham. Moderator boleh satu lagi melanjutkan. Oh, enggak Bapak, silakan Bapak. Paham, boleh satu lagi melanjutkan pertanyaan tadi? Bolehkah? Nggih, monggo Bapak, Bapak Budi monggo. Baik, mau bertanya. Saya memahami, paham dengan penjelasan tersebut. Lalu bagaimana kita menjaga agar ketika kita turunkan itu kadar di dalam darah dari ceftriaxone tadi tidak di bawah MIC. Patokannya apa ini secara klinisnya? Terima kasih. Maksudnya ketika pemberian dosis berikutnya, nggih, Pak Budi. Kita perlambat, ya dosisnya kita perlambat, kan untuk biar time dependent kan biar bersentuhan lama. Ya. Nah, tapi tetap di atas MIC. Bagaimana caranya, patokannya bagaimana, Mas Erik mungkin? Terima kasih. Jadi memang idealnya ketika kita memberikan secara rapid bolus injection, sudah ada fluktuasi obat, puncak dan lembah, harapannya tidak terlambat begitu Pak Budi. Karena ketika dengan bolus injection saja paparannya sudah sangat minimal, kemudian obatnya terlambat diberikan, otomatis kadar obat akan turun. Dan ketika terjadi keterlambatan dalam pemberian dosis yang berikutnya, maka bisa jadi kadar obat akan berada di bawah MIC yang lebih lama. Tentunya kalau misalnya ditanya tentang patokannya Pak Budi, memang kita harus mengukur kadar obat, idealnya begitu. Namun kan ini tidak kita lakukan ya dalam praktek sehari-hari. Mungkin yang bisa saya sarankan adalah sebisa mungkin durasi pemberian obat ini harus sesuai, harus tidak boleh terlambat begitu Pak Budi, karena ini meminimalkan terjadinya atau menurunkan lama kadar obat di bawah MIC. Terkait dengan pemberian infus, kalau infus pemberiannya juga ketika obat ini akan dihentikan, ada clearance, kan begitu Pak. Jadi ada clearance obat pada waktu tertentu dia akan turun. Namun laju penurunan obat itu ditentukan juga dengan clearance obatnya, clearance ginjal dan clearance obatnya. Jadi tidak akan langsung turun habis, enggak. Jadi ada beberapa waktu obat itu masih bertahan di dalam darah sehingga bisa kita langsung tambahkan dosis yang berikutnya. Harapannya memang masih berada di atas MIC, seperti itu Pak Budi. Baik, saya tambahkan juga dari hasil data ya Pak ini, karena untuk mengukur kadar obat dalam darah seperti yang dijelaskan oleh Pak Erik tadi, kita memang perlu melakukan monitoring kadar obat dalam darah. Tetapi kita ambil salah satu contoh patokan dari antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam ini akan optimal keadaannya di dalam darah apabila dia berada di 40-50% dari tiap interval itu di atas KHM. Jadi misalnya interval pemberian amoxicillin itu adalah sekitar 8 jam. Nah, antibiotik amoxicillin ini dikatakan efektif apabila selama 4-5 jam obat ini berada pada interval di atas minimum inhibitor concentration atau KHM. Sedangkan sisanya boleh berada di bawah KHM karena memang sudah masuk ke tahap menuju eliminasi, sehingga pada 8 jam tersebut intervalnya 8 jam kemudian diberikan lagi pemberian amoxicillin seperti itu. Jadi nanti untuk mengetahui apakah ini sudah masuk ke KHM dan lain sebagainya, caranya memang melalui monitoring dari serum pasien. Kemudian nanti kita bisa menghitung nilai-nilai parameter-parameter seperti konsentrasi maksimum dan AUC atau kadar obat di dalam darah seperti itu. Jadi kalau untuk keadaan klinis yang kita hadapi sekarang mungkin belum bisa ya Pak Erik ya untuk melakukan itu secara ideal seperti itu Bapak. Terima kasih Mas Erik, Pak Feni. Baik, sama-sama Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan tambahan lagi, monggo Pak Budi main ke Semarang Pak Budi. Kita nanti bertemu di Semarang untuk berdiskusi lebih lanjut. Siap. Ditunggu di Semarang ya. Nah iya betul. Rumah saya Semarang kok. Berarti perlu menjadwalkan kopi bareng dengan Pak Budi. Ini Ya, untuk Pak.
Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Ini saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ini saya bacakan saja, nggih, Bapak Erik dan Ibu Ya, Feni. silakan Bu Untuk Yasi. pertanyaan selanjutnya dari Caritas Hospital, ini menanyakan bagaimana efektivitas dari pemberian IV intermittent ini yang diberikan 1 kali sehari selama 30 menit atau 1 jam. Seperti itu. Oke. Monggo langsung dijawab saja. Ya, terima kasih. Jadi, kalau misalnya obat diberikan secara intravena drip intermittent ya, tidak continuous selama 24 jam. Jadi hanya di drip tapi hanya di drip pelan begitu ya, hanya habis dalam waktu 30 menit sampai 1 jam. Itu secara profil farmakokinetika itu hampir mirip dengan bolus. Hanya saja secara stabilitas kadar di dalam darah itu lebih lama yang intermittent dibandingkan dengan yang rapid bolus injection. Kalau misalnya dibandingkan secara lama paparan obat, maka IV drip intermittent ini lebih lama dibandingkan dengan intravena bolus. Namun, kalau misalnya ditanya mana yang lebih efektif, ya lebih baik diberikan secara kontinu selama 24 jam, karena dia kadarnya akan lebih stabil. Hanya saja ketika nanti melakukan pemilihan rute pemberian yang juga harus diperhatikan adalah kaitannya dengan stabilitas obat. Tidak semua obat bisa stabil dicampur dalam suatu pelarut dan dia bisa stabil selama 24 jam. Ada obat yang dia stabilitasnya hanya berlangsung beberapa jam saja setelah dia dilarutkan dalam pelarutnya. Itu juga yang harus menjadi perhatian kita sebagai farmasis ya. Karena kalau sebagai apoteker harus aware dengan hal-hal seperti itu. Jadi tidak bisa langsung asal langsung kontinu saja 24 jam. Nah, mungkin ada pertimbangan lain berkaitan dengan stabilitas obat sehingga dia paling bisa maksimal diberikan hanya 1 jam atau mungkin hanya 30 menit karena masalah stabilitas dari pengobatannya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bapak Erik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Suprapti, nggih, ini menanyakan terkait reaksi alergi. Apabila terjadi reaksi alergi, untuk mengatasinya atau pertolongan pertamanya seperti apa? Nggih. Iya, biasanya kalau di rumah sakit kita ada ini ya, kit anafilaktik shock begitu ya. Jadi kitnya biasanya diberikan kortikosteroid, kemudian antihistamin, difenhidramin, dexamethasone. Kalau misalnya beresiko terjadi shock, ada pertolongan epinefrin, biasanya seperti itu. Mungkin itu yang bisa dilakukan, pemberian dexamethasone, difenhidramin untuk menurunkan reaksi alerginya secara cepat ya, menggunakan agent itu secara intravena. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak Erik. Kita menuju pertanyaan selanjutnya. Ini dari saudara atau Bapak Jerry, nggih. Ini dari Eka Hospital ingin menanyakan terkait antibiotik ceftriaxone ini, antibiotik time dependent. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara pemberian 3 kali sehari yang diberikan selama 2 jam dengan pemberian kontinus yang diberikan selama 24 jam? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ini kasusnya mirip ya, intermittent kan begitu ya. Jadi diberikan secara intermittent. Kalau secara profil farmakokinetika, profil farmakokinetikanya nanti ketika dia diberikan secara intermittent, ada momen dia akan turun, begitu ya. Jadi kadar obatnya masih ada turunnya, masih ada lembahnya kan begitu. Tapi berbeda dengan continuous infusion yang dia akan stabil selama 24 jam begitu. Kalau misalnya diberikan selama 2 jam, artinya nanti kadar obat itu akan menurun. Karena kan kalau 3 kali berarti durasinya kurang lebih selama 8 jam. Kalau 8 jam, 2 jam sudah diberikan secara intermittent, maka dari pos pemberian obat setelah dimatikan, begitu ya, laju infusnya setelah habis, obat itu akan mengikuti kurva seperti rapid bolus injection. Jadi dia akan turun, kemudian dia akan berada pada titik rendahnya kadar obatnya sebelum masuk dosis yang kedua. Dan itu yang dikhawatirkan berada di bawah MIC-nya. Tapi sekali lagi, antar bakteri yang satu dengan bakteri yang lainnya, dia memiliki MIC yang berbeda-beda. Semakin tinggi MIC-nya, maka eradikasi bakteri oleh ceftriaxone juga akan semakin susah, semakin sulit. Saya contohkan tadi SBL 64, itu akan susah sekali karena hanya 11% yang memapar bakterinya. Tapi ketika
apa itu kalau tidak salah Enterobacter itu hanya 8 ininya MIC-nya. Kalau hanya 8 kita memberikan dengan intravena bolus pun itu juga masih berada di atas MIC walaupun dia berada pada titik lembahnya kan begitu. Sehingga secara lama paparan pun ketika dia diberikan dengan intravena bolus itu juga masih berada di atas MIC. Jadi paparannya masih terjadi, masih terus berlangsung seperti itu. Mungkin itu Bu Yesi. Oke, terima kasih Bapak Erik atas jawaban pertanyaannya. Ini kita di Zoom ada pertanyaan kembali. Oke, silakan Pak Novan, oke, monggo. Oke, silakan Pak Novam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya, memang ceftriaxone sejak dulu sampai sekarang masih sering terjadi perdebatan dia masuk time dependent atau dose dependent ya. Banyak sekali jurnal yang menyatakan dose dependent atau time dependent dengan sifat-sifat dan penelitian masing-masing. Setahu kami kalau ceftriaxone dengan continuous infusion masih sifatnya masih off label ya. Di dalam pedoman DIH pun masih mentok intermittent ya, sampai 60 menit, belum sampai ke per 24 jam. Pertanyaan saya, continuous infusion itu efektif bersifat time dependent untuk kondisi bagaimana? Kan biasanya kalau bagaimana dengan critical ill, bagaimana dengan pasien dengan CKD, bagaimana dengan mungkin yang infeksi sedang atau infeksi berat, mungkin bisa diinfo lebih jelas. Cuman kalau saya hanya continuous infusion per 24 jam itu, kalau saya lihat literaturnya kestabilan maksimal 25 derajat. Artinya hampir tidak mungkin dilakukan di ruangan biasa. Itu kalau dari DIH. Kalau dari produk lokal saya kurang tahu ya, karena belum ada jurnal penelitian kestabilan obat ceftriaxone di Indonesia untuk merek-merek tertentu, apalagi mungkin barang-barang katalog ya. Saya kurang paham. Nah, mungkin bisa mungkin kalau ada Karyadi ada penelitian internal untuk continuous infusion itu efektif untuk kondisi bagaimana, kondisi ginjal bagaimana, atau mungkin kondisi hepar bagaimana, atau critical ill-nya yang bagaimana, lalu kestabilan pada suhu ruang bagaimana dibandingkan dengan bolus atau intermittent dose ya, dengan 30 sampai 60 menit. Ngaten mawon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novam. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Pak Novam terkait dengan penggunaan ceftriaxone ini juga harus kita perhatikan hal-hal teknis lainnya. Jadi jangan langsung karena time dependent kita berikan continuous infusion atau antibiotik yang lain begitu ya Pak. Terkait dengan stabilitasnya juga harus kita cek. Kalau memang obat itu tidak stabil dalam pelarut selama 24 jam, maka continuous infusion ini tidak boleh kita berikan karena tetap harus menyesuaikan begitu. Terkait dengan pemberian continuous infusion, betul Pak, memang dalam beberapa literatur ini masih belum banyak menyebutkan terkait dengan pemberian ceftriaxone secara intravena continuous seperti itu ya. Jadi intermittent yang sering muncul. Nah, karena itu memang ini masih dalam proses penelitian, begitu Pak Novam. Jadi dari jurnal pertama yang saya share tadi itu tahun 2007 memang dicoba begitu Pak. Ternyata hasilnya lebih bagus kalau diberikan secara continuous infusion. Cuma secara aspek legal memang harus ada uji klinis, harus didaftarkan dulu untuk rute pemberian yang baru dan itu membutuhkan waktu begitu ya Pak. Jadi mungkin ya benar ini off label pemberian obat. Ketika kita akan memutuskan untuk memberikan secara continuous infusion, maka harus sesuai dengan persetujuan dari pasiennya. Ada informed consent yang harus diisi, seperti itu. Kemudian terkait dengan stabilitas, stabilitasnya memang mungkin nyambungnya begini Pak. Jadi pada pasien dengan pemberian ceftriaxone secara continuous infusion, tadi continuous infusion ini memiliki nilai MI, nilai C average pada kadar tertentu, kan begitu. Dia akan efektif apabila digunakan untuk bakteri-bakteri yang memiliki MIC
di bawah nilai C average-nya. Kalau misalnya bakterinya memiliki nilai MIC yang di atas nilai C average-nya, maka tidak efektif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis bakteri pun juga akan mempengaruhi, begitu Pak. Jadi kalau tadi dari beberapa jurnal yang saya baca, ada salah satu contohnya Klebsiella pneumonia, kemudian Enterobacter. Dua bakteri ini memiliki MIC yang lebih rendah dibandingkan dengan ESBL. MIC-nya kalau Enterobacter hanya 8 mg per liter, begitu Pak. Kalau misalnya kita hitung dari rapid bolus injection dengan intravena continuous infusion, nggak perlu pakai infusion pun juga nggak apa-apa. Jadi kita pakai bolus pun untuk mengeradikasi Enterobacter ini, itu juga masih bisa, masih efektif untuk pemberian ceftriaxone. Karena itu harus selektif terkait dengan pasiennya. Pasien yang bagaimana? Terkait dengan derajat keparahan pasien, benar Pak. Jadi memang ESBL ini kan rata-rata di pasien ICU ya, untuk kita menemukan kasus-kasus dengan infeksi ESBL. Mungkin kasus-kasus di ICU bisa kita gunakan continuous infusion. Tapi kalau hanya mengobati ISK atau infeksi-infeksi yang biasa, yang bakterinya bukan ESBL, itu mungkin dengan bolus pun juga masih bisa, masih boleh, masih efektif untuk diberikan seperti itu. Kemudian itu satu lagi apa ya, saya lupa tadi. Mungkin itu Pak Nova, mungkin ada feedback dulu, Pak. Berdasarkan kestabilan, cuma saya sedikit nyambung, ESBL kalau seandainya itu di ICU, emang kalau ICU kompleks ya, kebanyakan pasiennya hipoalbumin, sangat jarang. Ya, kita susah hanya satu kriteria. Cuman kalau kita bicara ESBL itu kan MIC dan sebagainya itu kan secara teori. Nah, itu kalau dikontinuuskan dengan produk Indonesia, apakah tercapai? Itu yang saya tanyakan. Dari saya lihat di jurnal-jurnal, saya sudah browsing di NCBI juga banyak. Itu produknya produk original kebanyakan. Nah, kalau produk Indonesia, apakah tercapai itu ya? Jangan-jangan nanti endingnya malah muncul. Nah, itu yang pertanyaannya. Mohon maaf ya. Terus tadi pertanyaan yang belum tadi itu kan ya itu hampir sama sih. Kalau di literatur itu kan kestabilannya 25 derajat maksimal. Artinya kan emang diperuntukkan ke ruang-ruang yang terkendali ya. Tidak semua ruangan bisa. Itu mungkin juga enggak tahu itu nanti terapannya bagaimana karena saya belum pernah mencoba ini. Mungkin dalam masukanlah untuk produk-produk Indonesia. Kalau nanti misalnya kalau seandainya ada diskusi, ini kasih apa? Nah, itu kalau ada masalah, oh sudah ini sudah diteliti. Ya, itu just kan. Ya. Gitu aja. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Novam. Jadi saya tambahkan mumpung ingat ini Pak. Tadi terkait dengan pasien kondisi critical ill, kemudian komorbid yang dialami oleh pasien gagal ginjal misalnya. Gagal ginjal juga harus diperhatikan restriksi cairan, Pak. Jadi continuous infusion ini kalau misalnya kita berikan dalam volume yang besar, nambah cairan intinya gitu ya, itu akan menambah beban vaskuler pasien CKD. Overload bisa risiko terjadi, karena itu harus waspada pada pemilihan terapinya ya, terutama salah satunya continuous infusion. Terkait dengan stabilitas produk, sebenarnya continuous infusion itu tidak harus 2 gram langsung kita masukkan dalam NS 500. Ini hanya simulasi perhitungan yang saya lakukan begitu Pak. Bisa kita sesuaikan. Misalnya kita berikan continuous infusion selama 12 jam. Nah, ketika obat ini sudah mencapai 12 jam mau habis, kita lanjutkan dengan intravena drip yang selanjutnya. Artinya kadar obat itu masih nyambung. Tidak harus yang menggunakan syringe pump satu hari terus-terusan 1 hari begitu. Ya itu juga bisa sih. Cuma kalau misalnya masalah terkendala dengan stabilitas produk, karena produk Indonesia ya mereknya banyak, mohon maaf saya tidak hafal soalnya Pak, ini merek satu dengan merek yang lainnya, itu bisa kita bisa kita akali bahasa Jawanya ini ya, bisa kita sesuaikan. Jadi 12 jam kita continuous infusion, habis 12 jam kita lanjutkan lagi continuous infusion lagi. Nah, nanti akan berlangsung secara stabilitas mungkin akan lebih aman. 12 jam, nanti 12 jam ganti lagi 12 jam. Cuma memang secara beban perawatan mungkin bagi teman-teman perawat ribet nih nambahin pekerjaan misalnya seperti itu. Itu yang mungkin jadi pertimbangan. Itu saja mungkin Pak Novam. Terima kasih Bapak Erik, terima kasih Bapak Novam. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa berdiskusi lagi dengan Bapak Erik. Ini karena waktunya sudah sangat mepet,
Oke, untuk sementara pertanyaan saya tutup dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti akan kami coba jawab melalui Instagram Tio Karyadi. Oke, monggo nanti coba dicek. Oke, silakan. Ini sebelum saya penutupan, ini saya bacakan sedikit nih untuk kesimpulan dari materi hari ini. Ini materinya cukup menarik sekali terkait ceftriaxone dengan rapid bolus injection atau continuous infusion. Oke, ini dari kesimpulan yang saya dari materi dan pertanyaan Bapak Ibu, ini ceftriaxone termasuk golongan antibiotik time dependent di mana terkait efektivitasnya terkait dengan lama paparan obat di dalam tubuh. Selain itu untuk pemilihan continuous infusion ini juga perlu dipertimbangkan baik terkait stabilitas maupun MIC dan juga jenis bakteri. Oke. Kemudian ini kalau di Karyadi sendiri ada beberapa restriksi untuk terkait pemberian ceftriaxone, yaitu ceftriaxone injeksi ini kalau di Karyadi hanya dapat diberikan pada pasien sepsis, dan pasien dengan meningitis, pasien dengan tifoid, kehamilan, dan juga leptospirosis berat. Oke. Ini sebelum penutupan, kita foto bersama dulu nih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nggih, monggo bisa dibuka dulu untuk kameranya, kita foto dulu sebentar. Nggih. Panitia. Besi. Oke, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kemudian lagi 1, 2, 3. Foto selanjutnya 1, 2, 3. Ya. Sudah untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian jangan lupa mengisi link absensi yang sudah dibagikan, nggih. Ini tadi untuk yang sudah memberikan pertanyaan ini ada sedikit door prize, nggih. Ini kami pilih untuk pemenangnya yaitu Bapak Budi Raharjo. Selamat Bapak Budi Raharjo, nggih. Ini nanti mungkin bisa meninggalkan kontaknya, nggih. Nah, untuk dikabari oleh panitia, nggih. Kemudian yang selanjutnya ini untuk Tio Karyadi sendiri ini ada Instagramnya, nggih, monggo untuk di-follow di Instagram @tio_rs_karyadi untuk info-info lebih lanjut dan kegiatan selanjutnya. Selain itu juga kita ada link YouTube di Tio RS Karyadi, monggo bisa di-subscribe. Nggih. Selain itu kita juga ada Facebook dari Tio RS Karyadi. Nggih. Untuk kegiatan hari ini demikian. Terima kasih atas antusias dari Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk kegiatan ini akan terus berlanjut. Mohon dinantikan untuk kegiatan selanjutnya di bulan depan. Oke, terima kasih atas partisipasinya semua. Assalamualaikum, selamat siang.